Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran untuk mata kuliah filsafat ilmu dan manusia. Ya, dalam hal ini untuk mata kuliah ini memang merupakan gabungan dari mata kuliah filsafat ilmu dan filsafat manusia. Jadi di kurikulum sebelumnya memang ini terpisah antara dua mata kuliah, yaitu filsafat ilmu kemudian filsafat manusia gitu. Nah, kemudian di kurikulum yang baru ini sejak angkatan 2023 memang digabung menjadi filsafat ilmu dan manusia. Nah, sehingga mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan diberikan di semester 1 begitu. Nah, mata kuliah filsafat ilmu dan manusia ini sendiri memang ditujukan gitu ya sebagai mata kuliah dasar gitu ya yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa khususnya di program studi psikologi begitu ya. Ya karena memang kalau kita secara umum ini sebagai wawasan ya, bahwasannya mengapa sih kok kita harus belajar filsafat gitu ya, filsafat ilmu dan juga filsafat manusia ya, karena memang karena kita mau mempelajari tentang ilmu psikologi. Nah, psikologi sebagai ilmu itu akarnya itu tidak lepas dari perenungan-perenungan filosofis. Jadi berawal dari perenungan-perenungan filsafat tentang pengetahuan dan juga tentang ilmu pengetahuan. Nah, nanti akan kita pelajari lebih jauh apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu pengetahuan. Gitu. Nanti apa bedanya knowledge dengan science. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita akan coba pelajari lebih jauh. Nah, tapi sekilas seperti itu. Nah, sehingga makanya kita harus belajar tentang mother of knowledge, mother of science-nya gitu ya, yaitu filsafat. Jadi filsafat as mother of science, as mother of knowledge, termasuk mother of psychology as science. Nah, psikologi kan sebagai salah satu science, ilmu. Nah, itu kita harus memahami akar filosofisnya gitu ya, sehingga harapannya dengan kita mempelajari akar filosofis dari ilmu psikologi itu nanti dan ilmu secara umum gitu ya, kita akan lebih paham kenapa kita harus belajar psikologi dan bagaimana cara seharusnya kita memperlakukan psikologi sebagai ilmu dan bagaimana kita menerapkan psikologi sebagai ilmu gitu ya, baik secara nantinya secara ontologis, metodologis, epistemologis maupun secara aksiologis. Nanti kan kita pelajari lebih jauh itu gitu ya. Jadi intinya salah satu tujuan dari pembelajaran filsafat ilmu ini adalah terkait dengan pemahaman kita yang harapannya bisa benar-benar mendasar filosofis gitu ya, terkait tentang ilmu, khususnya ilmu psikologi gitu ya. Maka dasarnya dari filsafat ilmu ini yang kita harus pahami dulu gitu. Nah, kemudian terkait filsafat manusianya, nah itu juga menjadi penting. Kenapa? Karena nantinya ketika kita mempelajari psikologi, nanti akan eksplorasi di mata kuliah dasar-dasar psikologi gitu misalnya, dan sejarah psikologi gitu ya. Nanti akan ada pembelajaran tentang apa itu psikologi. Nah, psikologi itu secara umum kan mempelajari tentang manusia. Nah, kalau kita ingin mempelajari manusia secara psikologis, kita harus paham dulu siapa itu manusia. Nah, akar tentang perenungan, akar tentang pembahasan, akar dari perenungan dasar tentang manusia itu adanya di filsafat manusia. Kenapa? Karena psikologi memang secara keilmuan ya, bagaimana dia memahami manusia itu juga berakar dari mana? Berakar dari perenungan filosofis, berakar dari refleksi filosofis tentang hakikat manusia. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari bagaimana pemikiran filosofis, pemikiran filsafat tentang manusia itu seperti apa saja gitu ya.
yang itu kemudian mempengaruhi dan nantinya juga berkontribusi pada bagaimana cara psikologi memahami manusia itu dengan kekhasannya yang berbeda dibandingkan dengan ilmu yang lain yang juga sama-sama mempelajari manusia, misalnya sosiologi, antropologi, dan lain-lainnya gitu ya. Gitu. Nah, sehingga mata kuliah ini menjadi sangat relevan bagi kita untuk menjadi pondasi dasar gitu ya dalam memahami psikologi sebagai ilmu sekaligus psikologi sebagai ilmu yang memang fokus mempelajari manusia gitu ya. Nah, itu kira-kira alasan dan tujuan dan juga manfaat yang diharapkan dari pembelajaran mengenai filsafat ilmu dan manusia ini gitu ya. Lebih jelasnya mungkin ya ini bahasa formalnya ya SCPL, ada CPMK, ada sub CPMK. SCPL itu kepanjangan dari standar capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini ibaratnya visi pembelajaran. Jadi capaian ketika kalian lulus, nah dengan bekal mata kuliah filsafat ilmu dan manusia ini, kalian diharapkan nanti ketika lulus dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bla 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 ini gitu ya. Nah, ini bahasa normatifnya lah kira-kira gitu idealnya itu. Nah, kemudian untuk mencapai visi dari pembelajaran ini ya, ketika kalian lulus nanti bisa melakukan bla 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 ini. Nah, maka dirumuskanlah misi. Nah, misinya pembelajaran ini yaitu CPMK istilahnya. CPMK itu adalah kepanjangan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi untuk mencapai pembelajaran lulusan yang nanti kalian bisa melakukan bla bla bla, nah maka mata kuliah ini mempelajari targetnya adalah 1-2 ini, ada 2, yaitu pertama kalian memahami dan juga nantinya harapannya memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu filsafat ilmu dan apa itu filsafat manusia dan bagaimana cara kerja keduanya dalam memahami ilmu, khususnya ilmu psikologi, dan memahami manusia sebagai objek kajian dari psikologi. Nah, gitu ya nantinya itu. Nah, kemudian mahasiswa juga diharapkan nanti mampu menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan keilmuan yang ada dalam kehidupan itu dengan perspektif filsafat ilmu dan juga filsafat manusia gitu ya, yang itu nanti akan sangat bermanfaat harapannya untuk melengkapi dan juga menunjang lah kira-kira itu ya, menunjang sudut pandang psikologis keilmuan psikologi yang kalian miliki tentang manusia itu nanti sebagai objek kajiannya gitu ya. Ini sub CPMK ini ya rincian dari CPMK. Kemudian nah ini daftar pustaka, jadi ini referensi yang akan yang kita gunakan lah ya dalam mata kuliah ini. Secara umum ada 3, cuman yang utama 2 ini. Yang utama yaitu buku dari Profesor Fatah Nurawan, dosen kita Pak Profesor Fatah Nurawan, dan berkolaborasi dengan Prof Suharyadi dari Psikologi UNER. Nah, judulnya Filsafat Ilmu Psikologi. Ini untuk yang bagian pembahasan filsafat ilmunya ya, ini buku ini yang kita pakai. Kemudian untuk bahasan tentang filsafat manusia pakai buku Prof Fatah Nurawan tahun 2020, Filsafat Manusia untuk Psikologi. Nah, gitu ya. Dan selain itu nanti ada satu bahasan tentang filsafat manusia, bahasan tentang filsafat kawruh jiwa namanya. Nah, itu pakai bukunya ini Mas Rian Sugiarto. Ini salah satu dosen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, kampusnya miliknya Ki Hajar Dewantoro itu ya, Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Judulnya ini Psikologi Raos, Saintifikasi Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, ini kemudian untuk penilaiannya, evaluasi atau penilaian, nah ini ada 5 komponen ya. Secara umum pertama sikap. Nah, sikap kalian selama perkuliahan, kedisiplinan gitu-gitu. Nah, itu 10% aspek penilaiannya. Kemudian untuk
partisipasi aktifnya, nah itu 15%. Kemudian untuk presentasi kelompok, nah nanti ada presentasi kelompok khususnya bahasan tentang filsafat manusia ya, nanti ada presentasi kelompok, dibagi kelompok-kelompok. Nah itu penilaiannya 25%. Kemudian UTS-nya 25%. Kemudian UAS-nya 25%. Gitu. UTS-nya seperti apa? Nah nanti juga akan ada penjelasannya setelah ini ya. Itu, nah ini juga perlu diperhatikan ya, bahwasannya ini totalnya kan 100% sudah. Nah ini mungkin ada yang bertanya, Pak, untuk presensi apakah tidak ada atau tidak menjadi komponen penilaian? Tidak, karena memang di pedoman akademik itu sudah jelas ya, perlu diperhatikan ya, bahwa presensi itu memang menjadi syarat untuk mendapat nilai. Jadi bukan komponen penilaian. Jadi bedakan antara syarat penilaian dengan komponen penilaian. Nah, gitu ya. Jadi presensi itu menjadi syarat untuk mendapat nilai. Nah, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya adalah intinya kalian jatah bolosnya, kira-kira gitu ya. Alfanya itu maksimal 3 kali dalam satu semester. Untuk mata kuliah apapun ya, termasuk mata kuliah ini. Jadi kalau ada yang bolos alfa lebih dari 3 kali, otomatis tidak berhak, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai. Jadi nilainya otomatis E. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi jangan asal bolos gitu ya. Kalau bisa sih ya masuk terus kan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah tapi kemudian Pak, kalau saya sakit izin, ada keperluan yang mendesak, nah itu ketentuan seperti apa? Ya kalau sakit, nah yang S ini ya, sakit itu harus ada suratnya, surat keterangannya dari dokter atau tenaga kesehatan semacamnya itu ya. Nah, minimal kan yang paling gampang silakan ke poliklinik UM. Nah itu kan gratis itu ya. Itu untuk mahasiswa kan gratis juga ya. Jadi nah pokoknya harus ada surat keterangannya. Kenapa? Ya karena untuk memastikan apakah dia memang benar-benar sakit, itu pertama. Kedua, untuk memberikan kepastian sakit kalian itu semoga tidak parah kan itu ya, harus diperiksakan. Karena bisa juga ada misalnya kasus mahasiswa itu yang menganggap sakitnya tidak parah, sehingga Pak saya nggak perlu ke klinik atau kemana lah, nggak perlu surat, masa gitu aja harus. Oh nggak bisa, harus lewat itu. Karena nggak tahu, siapa tahu sakitnya parah tapi kalian menganggapnya tidak parah. Karena yang paling tahu parah tidaknya itu adalah tenaga medis kan ya. Walaupun kalian mungkin wah biasanya nggak apa-apa loh, ya tetap aja untuk memastikan dan untuk memberikan kepastian bahwa kalian memang benar-benar sakit dan sakitnya semoga tidak parah. Nah itu ya surat itu, dengan surat itu biar tidak ada kecurigaan ataupun ya multi tafsir lah ya gitu ya, ketidakjelasan gitu ya. Jadi intinya beri kejelasan, kepastian itu pakai surat itu. Jadi harus ada surat dari klinik atau semacamnya dokternya itu ya. Gitu. Itu untuk sakit. Kalau nggak ada suratnya ya maka dianggap alfa. Walaupun sudah ngompak saya sakit, nah, nggak bisa, harus ada suratnya. Gitu ya. Kemudian untuk Pak saya izin ada keperluan apa. Nah kalau untuk keperluan lain selain sakit, nah itu bisa dianggap izin, tapi ketentuannya adalah seperti ini. Yang bisa dianggap izin itu hanyalah ketika mohon maaf ada orang tua gitu ya, orang tua atau saudara kandung. Jadi orang tua kandung atau saudara kandung yang, atau orang tua tiri silakan ya, orang tua kandung, saudara kandung atau orang tua tiri, saudara tiri yang meninggal dunia. Ya, selain itu tidak bisa dianggap izin. Selain itu ya, tidak bisa dianggap izin. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Duh, Pak, ini kakak saya menikah. Masa saya nggak hadir? Loh, ya harus hadir, tapi ya mohon maaf tidak bisa dianggap izin. Dianggap alfa. Nah, makanya tadi saya bilang ya jangan asal bolos. Gunakan jatah alfa yang 3 kali itu untuk keperluan yang memang benar-benar
mendesak yang memang tidak bisa dianggap I atau S gitu ya. Misalnya kakaknya menikah, ya harus datang kan, masa kakaknya menikah nggak datang kan, itu misalnya nggak ikut bantu, ya tetap harus ya. Tapi ya itu dianggap alfa gitu loh ya. Itu makanya jatah alfa jangan digunakan sembarangan gitu ya. Itu nah disitulah pentingnya kalian manajemen ya, manajemen waktu dan ya soal tanggung jawab pribadi bagaimana itu ya. Nah itu kalian harus melatihnya di situ. Itu Pak, nenek saya meninggal, nenek. Nah, kalau nenek meninggal, paman meninggal, ya kalau bisa ya harus datang gitu ya. Ya harus pulang gitu ya. Nah, tapi masa nggak bisa dianggap I? Ya mohon maaf tidak bisa. Gitu ya. Karena yang bisa cuman tadi kan orang tua atau saudara kandung atau tiri gitu ya. Itu aja. Gitu ya. Tapi ya kan harus datang kan, kalau ada pamannya apa, kalau bisa ya datang, kalau bisa kan saudara masih. Nah tapi tadi dianggap alfa itu loh ya. Itu nah itu pentingnya manajemen ya di situ kalian. Oke, seperti itu terkait dengan perizinan segala macam ya. Nah kemudian ini rinciannya, untuk rincian pertemuannya. Nah ini seperti ini ya. Jadi pertemuan 1, jadi pertemuan 1 sampai ke 7 gitu ya, sebelum UTS itu ya, itu kita fokus ke filsafat ilmu bahasannya, dan itu nanti saya yang akan menjelaskan ya. Itu jadi dosennya yang menjelaskan, itulah intinya gitu ya. Itu nah baru kemudian setelah itu yang setelah UTS, nah itu nanti tentang filsafat manusia. Nah pertemuan 8, nah ini kan jatahnya UTS ya. Nah itu UTS-nya seperti apa? UTS-nya membuat esai nanti itu ya, membuat esai. Nanti akan saya jelaskan kok, tapi sebelum pertemuan 8 di pertemuan berapa ini? Pertemuan 6. Nah pertemuan 6 setelah saya menjelaskan tentang perkembangan psikologi terkini, nah saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep esai filsafatnya gitu ya. Gitu ya. Itu cara menulis esai filsafatnya untuk tugas UTS-nya gitu ya. Di pertemuan 7 juga nanti akan kita bahas progresnya. Nanti akan saya jelaskan lah step-stepnya itu ya. Dan saya pantau sehingga di pertemuan 8 itu kalian tinggal mengumpulkan esainya gitu ya. Itu nanti detailnya saya sampaikan di pertemuan tadi ke-6 tadi ya. Jadi intinya UTS-nya itu adalah membuat esai filsafat ilmu. Nah gitu ya. Nah itu ya. Terus kemudian pertemuan 9 sampai pertemuan berapa ini ya, sampai pertemuan ke 13. Nah itu bahasan tentang filsafat manusia gitu ya, dimana nanti mulai pertemuan 9 itu ini bagian saya menjelaskan, nanti dosen yang menjelaskan tentang ini konsep dasar filsafat manusia. Nah kemudian setelah itu ada kita mulai pembahasan tentang berbagai macam perspektif pemikiran tentang manusia menurut para filsuf. Nah kita disinilah nanti ada presentasi dari kelompok-kelompok. Nah dimulai dari kelompok 1 ini, jadi ini menunjukkan ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3 gitu. Jadi satu pertemuan ada 2 kelompok, ada 2 pemikiran yang akan dibahas oleh 2 kelompok gitu ya. Kelompok 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti ada berapa kelompok ya? Total ada 9 kelompok. Gitu ya. Itu, dan untuk pembagian kelompoknya nah nanti saya sampaikan ya, saya sampaikan menyusul lah gitu ya. Pembagian kelompoknya nanti diacak, saya acak gitu ya. Saya sampaikan menyusul lah. Kan ini masih pertemuan ke-9 kan ya. Jadi nanti saya sampaikan menyusul aja. Nah, terus kemudian di pertemuan 14 dan 15. Nah, ini saya akan di sini dosen ya, saya akan menjelaskan tentang konsep esai filsafatnya dan cara mengerjakannya. Esai filsafat manusia ini ya. Sebenarnya mirip dengan esai filsafat ilmu nantinya ya, tapi ini fokus ke manusia. Kalau tadi fokus ke filsafat ilmu kan itu ya. Dan ini nanti akan stadium tahap digunakan untuk mengerjakan apa?
tugas UASnya. Jadi UASnya adalah membuat esai filsafat manusia gitu ya, mengumpulkan esai filsafat manusia. Jadi itu TS-nya nanti esai filsafat ilmu, UASnya esai filsafat manusia. Itu sih gitu ya. Itu tentang rencana perkuliahan kita. Semoga bisa dipahami gitu ya. Dan kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan gitu ya lewat grup kelas di grup WA gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.